Baiklah, kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, syarat-syarat siswa menjadi aktif di kelas, lalu mempelajari tentang pengertian strategi pembelajaran dan juga komponen strategi pembelajaran, serta akan mempelajari tentang jenis-jenis strategi pembelajaran kelas tinggi. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses di mana terdapat perubahan tingkah laku pada diri siswa, baik dari aspek pengetahuan, sikap, dan psikomotor. Selanjutnya ada syarat-syarat siswa menjadi aktif di kelas. Yang pertama, menggunakan kemampuan untuk berusaha, bertanya, dan berpikir, lalu mempelajari dan mengembangkan ide-ide serta konsep yang baru dan menantang, lalu memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, serta melakukan banyak kegiatan secara berkelompok atau diskusi. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang strategi pembelajaran. Jadi, strategi pembelajaran adalah suatu usaha menggunakan strategi yang sistematis yang dilakukan secara efektif untuk mendapatkan suatu prestasi dan juga keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Lalu ada pula pengertian strategi pembelajaran bisa diartikan sebagai sebuah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Lalu ada komponen strategi pembelajaran. Yang pertama itu ada tujuan pengajaran. Jadi tujuan pengajaran merupakan acuan yang dipertimbangkan untuk memilih strategi belajar mengajar. Yang kedua ada guru. Guru dapat berbeda dalam pengalaman, pengetahuan, kemampuan dalam menyajikan dan mengatur pelajaran, gaya mengajar hingga pandangan hidup ataupun wawasannya. Selanjutnya ada komponen peserta didik. Di dalam kegiatan belajar mengajar, peserta didik memiliki latar belakang yang tentunya berbeda-beda. Hal ini dapat mempengaruhi komponen dalam strategi pembelajaran. Lalu komponen selanjutnya adalah materi pelajaran. Komponen materi pelajaran dapat dibedakan antara materi formal dan materi informal. Lalu ada metode pengajaran. Ketepatan pemilihan metode dapat mempengaruhi bentuk strategi belajar mengajar. Selanjutnya ada media pembelajaran. Keberhasilan program pengajaran tidak berdasarkan dari canggih tidaknya media pembelajaran yang dipakai, namun dari ketepatan dan keefektifan media yang dipilih dan digunakan oleh guru. Selanjutnya ada faktor administratif dan finansial. Yang termasuk dalam komponen ini antara lain misalnya adalah jadwal pelajaran, kondisi gedung dan ruang untuk belajar, dan sejenisnya. Selanjutnya ada jenis-jenis strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dibedakan menjadi dua, yaitu deduktif dan induktif. Strategi pembelajaran deduktif itu pembelajaran yang dilakukan dari umum ke khusus. Sedangkan pembelajaran induktif itu pembelajaran yang dilakukan dari khusus ke umum. Baiklah, sekian media animasi pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.